Ya, Tuhan itu apa? Tuhan itu apa sih meaningnya? KBBI. KBBI. Ini gue sampai nginstall nih KBBI. Kita buka KBBI. Ini KBBI ini ya. Ini KBBI ini. Oke. Kita klik Tuhan. Coba tolong dibaca. Definisinya apa Tuhan tuh paling atas? Ya, Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Berarti Tuhan itu kan gelar berarti kan? Sebutan umum gitu kan? Oh wow, Ya? ya ini untuk kata lain itu untuk Ya. yang lain. Ini definisinya nih. Sekarang kita cek kata tulisannya ALLAH. Nah, sekarang ini definisinya apa? Kata Allah. Allah. Apa? Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Oke. Pencipta alam semesta yang sempurna, Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman. Jadi tadi ada Tuhan. Tuhan adalah sesuatu yang disembah atau diyakini yang maha kuasa. Allah itu adalah nama daripada Tuhan. Oke. Ya. Sekarang kalau di Bible ada kata Tuhan untuk Yesus, ada kata Allah untuk Bapa. Bedanya apa kira-kira? Aku dari tadi mikir kan kalau kita Tuhannya satu. Tadi kan kalau di kamu kan tiga. Apakah mereka punya malfungsi satu saat ini? Maksudnya kayak yang ini habis ini jadi kamu coba ke Tuhan, yang ini coba kamu Nanti. Aku jadi bingung Itu nanti. gitu. Sekarang kita definisikan dulu nih antara Tuhan dan Allah nih, dalam Bible. Bedanya apa Tuhan dan Allah dalam Bible? Kalau memang orang Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan juga, Bapa juga Tuhan, ya kan? Terus bedanya apa? Kok yang ini disebut Allah, di sini disebut Tuhan gitu? Iya, bedanya apa, Bi? Pernah nggak belajar sampai ke situ? Waktu masih Kristen dulu? Enggak sih, cuman apa ya? Ya secara pribadi ya, ini pemahaman pribadi ya. Yesus itu diyakini sebagai juru selamat kan. Maksudnya memang kehadiran dia gimana yang jelasin ya? Seolah-olah gini. Tuhan Allah itu Maha Kudus. Allah itu Maha Kudus, nggak mungkin dia turun ke dunia. Nggak mungkin dia Turun ke dunia. Oke. Berinteraksi dengan manusia tidak mungkin. Jadi manusia. Terlalu mulia gitu. Oke. Nah, makanya itu ada Yesus. Jadi Yesus itu siapa? Yesus itu adalah apa ya bisa dibilang? Ya Allah juga, cuman yang dijelmakan sebagai manusia gitu. Dijelmakan. Ya. Berarti Allah yang di sorga itu, yang disebut Bapa itu, menciptakan Yesus sebagai jelmaan dirinya, atau Allah itu sendiri yang inkarnasi jadi manusia, Yesus? Bukan reinkarnasi sih. Inkarnasi, bukan inkarnasi. Oh, inkarnasi. Ya, kurang lebih begitu. Yang mana? Yang kedua. Jadi Bapa inkarnasi jadi Yesus. Iya. Berarti multiplikasi. Ini pengertiannya juga kurang nggak sedalam itu sih. Tolong jelasin coba. Nggak sedalam itu. Ini ada Bapa di sorga. Terus dia bisa berinkarnasi jadi Yesus, manusia. Iya. Namanya inkarnasi kata orang Kristen. Iya. Kalau saya sebut multiplikasi boleh nggak? Ya kan jadi kayak copy paste. Iya kan, karena ketika berinkarnasi jadi Yesus kan Bapaknya masih ada kan? Iya. Masih di surga kan? Terus yang di bawah siapa? Yesus, yang disebut juga Tuhan, yang punya sifat ilahi gitu. Jadi kalau Bapaknya ketika berinkarnasi jadi Yesus, Bapaknya masih ada, terus Yesusnya jadi ada, yang tadinya nggak ada jadi ada. Sebelum dilanjut nih ya, disclaimer dulu nih. Disclaimer dulu nih. Emang aku juga sebenarnya agak bimbang di situ ya, Oke. karena memang pembahasan Trinitas itu kayak nggak pernah ada habisnya. Dan memang sulit sekali dijelaskan ya. Belum ditanya udah bilang susah. Enggak, jelasin. makanya disclaimer dulu nih sebelum jauh. Jadi nanti takutnya, karena nggak bisa jawab nih gitu kan. Enggak, Benar. Memang jadi ragu sejak itu ya. Maksudnya setelah baca Perjanjian Baru kehabisannya. Karena adanya Yesus dan Roh Kudus itu tadi kan, yang mana sebenarnya dulu tuh orang Yahudi sendiri
punya Tuhannya ya satu. Allahnya Musa, Allahnya Ibrahim, Allahnya semua itu satu gitu kan. Allah saja gitu kan. Nah, memang jadi kontroversi semenjak kehadiran Yesus. Kristen. Ya. Ya kehadiran Kristen bukan kehadiran Yesus. Ya enggak maksudnya Yesus nggak pernah tokoh- ngajarin Trinitas loh. Oh iya. Iya betul. Benar kan? Betul. Setuju kan? Nah, Setuju oke. itu. Terus? Cuman dia diyakini sama Kristen. beberapa umat Yahudi, orang oke. Yahudi, Iya. Yahudi awal. ya, Ya. sebagai penggenapan Oke. di Perjanjian Lama, Penggenap. Oke. penggenapan janji Oke. Allah. Nanti ya. Belum sampai ke situ. Gitu, makanya jadi mau membantah tapi nggak bisa karena memang orang Yahudi sendiri bilang akan ada Mesias datang, gitu. Oke, nanti saya jelasin ya. Oke. Orang Yahudi seperti apa yang meyakini seperti itu dan latar belakangnya apa. Nah ini belum tahu nih kok. Oke. Nanti Yang penting sekarang kalau memang Aditya bilang sudah bimbang dengan konsep Trinitas itu, saya tadi kan memulainya dengan menjelaskan tentang sifat daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini sebagai orang Islam. ya. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ini juga punya sifat gitu. Sifat itu tidak mungkin dilawan gitu loh. Namanya Allah Maha Suci ya nggak mungkin juga pada saat yang sama dia jadi tidak Maha Suci. Namanya dia Maha Mengetahui juga tidak mungkin pada saat yang sama dia tidak mengetahui. Iya. Oke. Kalau kita menggambarkan tadi dengan inkarnasi, Bapa inkarnasi jadi manusia Yesus, sedangkan Bapaknya masih di atas, Yesus yang tadinya nggak ada menjadi ada, berarti itu kan boleh dikatakan multiplikasi, bertambah banyak, ya. itu Walaupun ya bahasanya. walaupun nanti Kristen menggunakan filsafat Yunani. Iya. Kalau Ya. itunya iya. Ya, ini kan Beda memang lagi tuh. tidak bisa dihindari bahwa Kristen itu sangat-sangat terpengaruh oleh filsafat Yunani kuno. Betul. Jadi ada Tuhan yang punya anak dari seorang manusia, melahirkan anak yang bisa disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Oke. Oke, itu ditetapkan di Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi. Ditetapkan oleh Ditetapkan. majelis-majelis. Iya, ditetapkan di dalam Konsili Kalsedon bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Jadi yang menetapkannya manusia juga dong. Iya. Manusia juga. Iya, sebelum Kalsedon nanti ada Konsili Efesus tahun 431 Masehi menetapkan bahwa Maria disebut sebagai Theotokos, bunda pengantar Tuhan ke bumi. Oke. Sebelumnya lagi ditetapkan lagi di Konsili Konstantinopel bahwa Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Bapa. Makanya Roh Kudus juga disebut Tuhan. Sebelumnya lagi nanti ada Konsili 325 Masehi di Nisea menetapkan bahwa Yesus itu punya hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi Yesus disebut punya sifat ilahi yang sama dengan Bapa. Oke. Tetapi dia bentuknya manusia. Dipertegas di Kalsedon bahwa dia sebagai manusia 100%, dia juga 100% Tuhan. Oke. Oke, ini peneguhan akidah atau teologinya Kristen dari 325 sampai 451 Masehi di Kalsedon. Sudah selesai belum? Belum. Sampai sekarang. Maksudnya Enggak. sudah Maksudnya selesai gini, itu? dari 451 di Kalsedon tambah lagi konsili di Konstantinopel kedua. Tahun 553 ditetapkan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan itu, tapi tidak meninggalkan Kristusnya. Oke. Udah selesai belum? Belum. Lagi ada lagi Konsili Konstantinopel 3 di tahun 681 Masehi. Ya. Yesus itu sebagai manusia dan sebagai Tuhan punya satu kehendak apa dua kehendak? Apa tuh yang disebut kehendak itu maksudnya? Yesus sebagai manusia kan punya kehendak. Oh ya. Bapa di atas juga punya kehendak. Ya. Kalau Yesus mau dikatakan satu hakikat dengan Bapa, Yesus yang sebagai manusia ini kehendaknya satu apa dua? Satu. Kehendaknya sama nggak dengan Bapa gitu? Kehendaknya Sama nggak kira-kira? berbeda. Karena Beda. sebagai daging dia takut mati. Kalau berbeda berarti dua kehendak dong Dua kehendak. sebagai Tuhan. Ya seharusnya dua kehendak. Tapi keputusan konsili itu satu kehendak. Satu kehendak. Iya, keputusan konsili di Konstantinopel 2 tahun 681 menetapkan bahwa Yesus punya satu kehendak. Nah, berarti dengan logikanya Aditya aja tadi sudah bertentangan dengan konsili Konstantinopel 3. Oke.
Oke. Udah kelar belum? Tapi itu kata-kata Yesus sendiri kan waktu di Iya, waktu di Taman Getsemani kan Yesus bilang, jikalau bisa cawan ini lalu lekas daripadaku. Iya. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Ya. Oke lah, ini adalah permasalahan internal Kristen. Kemudian ada lagi konsili terakhir yang di Nisea II. Konsili kedua kali di Nisea tahun 787 Masehi. Menetapkan bagaimana orang Kristen saat itu menyembah Yesus sebagai ikon. Ya, itu udah 7 konsili itu. Dari 325 sampai 787. Selebihnya ada konsili-konsili lagi, tapi masalahnya bukan teologi, tapi masalah mungkin manajemen gereja, masalah misi gitu-gitu. Yang terakhir konsili itu ada di Vatikan. Namanya Konsili Vatikan II tahun 1965. Ditetapkan bahwa mereka harus melakukan kristenisasi ke seluruh dunia. Oke. Tapi untuk masalah teologinya dari Konsili Nisea 325 Masehi sampai Konsili Nisea kedua di tahun 787 Masehi. Itu pembentukan dan peneguhan akidahnya orang Kristen. Tuh. Khususnya untuk kalangan Trinitarian. Protestan. Nggak, Trinitarian itu artinya yang mempercayai doktrin Trinitas. Bapak-bapak gereja pada zaman dulu sendiri udah ngomong begini, Trinitas itu adalah misteri. Bapak gereja yang ngomong loh. Jadi kalau sekarang ada orang Kristen bisa berani menjelaskan Trinitas, dia udah bertentangan dengan Bapak gereja zaman dulu gitu. Ya. Jadi yang disebut dengan Trinitas itu sebenarnya adalah misteri. Kenapa disebut misteri? Karena ratusan tahun sebelum Kristen, bahkan mungkin ribuan tahun sebelum Kristen, itu sudah ada agama-agama yang disebut dengan agama misteri. Agama misteri itu apa? Ya contoh itu Trinitas. Nah, jadi konsep Trinitasnya Kristen yang lahir di abad keempat Masehi itu bukan konsep yang baru. Ya, ribuan tahun sebelumnya sudah ada orang yang percaya dengan Trinitas, tapi pribadinya berbeda. Di Babilonia ada Trinitas yang pertama kali di dunia. Siapa? Namrus, Tamrus, Semiramis. Ini Trinitas pertama nih. 2000 tahun sebelum Yesus nih. Sudah ada. Di Mesir ada nggak? Ada. Namanya Osiris, Isis, Ra. Itu juga Trinitas. Di India ada nggak? Ada, Trimurti. Yang Sumerian juga ada ya? Sumeria juga ada, Persia juga ada. Di Eropa ada nggak? Di Eropa juga mereka menyembah Tuhan yang triad atau Dewi yang triad. Nama dewinya Dewi Madonna. Satu tubuh tapi 3 muka. Sekarang Aditya perhatiin. Kenapa dari zaman Babilonia, Sumeria, Persia, India, Mesir, Eropa, bahkan sampai Eropa Utara, semuanya menyembah Tuhan yang triad. Triad itu artinya 3 tapi 1, 1 tapi 3. Ya. Kenapa harus 3? Itu pertanyaan saya ke Aditya. Kenapa harus 3? Iya. Kenapa nggak 5, 10 atau 100 gitu? Iya, kamu juga 3. Kenapa berhentinya di angka 3 gitu? Pernah nggak kepikir? Iya juga sih. Ini kita bicara logis ya. Kalau mau bicara logis-logisan nih. Kenapa cuma 3 kalau mau logis? Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 20? Kenapa nggak 100? Kenapa berhenti di angka 3? Karena ini adalah perkataan orang-orang Pitagoras. Apa tuh? Pernah dengar Pitagoras kan? Segitiga itu. Pitagoras matematika lah pokoknya, segitiga lah. Iya. Perkataan orang-orang Pitagoras itu dikutip oleh filsuf Yunani namanya Aristoteles. Aristoteles bilang, menurut perkataan orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Kami menggunakan hukum ini untuk menyembah dewa-dewa kami. Jadi orang-orang sebelum Yesus, ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Yesus, sudah menyembah Tuhan yang triad gitu. Jadi konsep Trinitasnya Kristen ini bukan barang baru. Iya. Ya. Sejak kapan Roh Kudus dijadikan Tuhan? Baru di abad keempat. 3 abad pertama setelah ada Kristen, gak ada orang ngomongin Roh Kudus jadi Tuhan. Ada bukunya no. Early Christians Doctrine gitu. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Yang tadinya cuma Yesus dianggap punya hakikat yang sama dengan Bapa, itu kan belum 3. Baru Yesus dan Bapa. 2. Tambah 1 lagi Roh Kudus biar 3 gitu. Gunanya?
Ya biar sama main dulu, konsepnya mirip-mirip gitu. Konsep ketuhanannya orang logik. Konsep ketuhanan orang logik. Oke, sekarang kalau mau dibilang begitu, berarti pada zaman dulu bahkan jauh sebelum Yesus orang-orang sudah percaya